Oke, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Computer Vision. Kali ini kita melakukan praktikum lagi untuk pemrograman Computer Vision dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pokok bahasan kali ini adalah mengenai library OpenCV, yaitu Open Source Computer Vision Library. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ya, library yang akan digunakan membaca dan menampilkan citra, menulis atau menyimpan citra menggunakan OpenCV, ya. Kemudian image resizing, cropping dan rotating menggunakan OpenCV, konversi RGB ke grayscale dan biner, dan thresholding. Nah, untuk library yang akan digunakan, ya, kita menggunakan NumPy. Ya, NumPy ini biasanya digunakan untuk operasi vektor dan matriks. Fiturnya hampir sama dengan MATLAB dan yang lain. Kalau belum diinstal, Anda tolong install menggunakan konsol atau command prompt pada Python, yaitu pip install numpy. Kemudian juga OpenCV, ya. Jadi kalau belum diinstal, tolong segera diinstal, yaitu pip install OpenCV Python dan satu lagi yang contrib Python-nya, ya. Jadi kedua library ini akan kita gunakan selama kita praktikum untuk computer vision. Nah, untuk membaca dan menampilkan citra, ya, jadi untuk membaca dan menampilkan citra, OpenCV itu menyediakan beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk membaca dan menampilkan citra. Jadi untuk membaca citra itu menggunakan CV2 EMRead, ya, dan kemudian untuk WebKey ini untuk menekan window agar tetap menampilkan gambar, ya. Dan ada satu fungsi lagi yang biasa bergandengan dengan WebKey ini untuk menutup Windows lain yang sedang terbuka. Nah, jadi untuk menampilkan gambar itu menggunakan EMShow, ya. Jadi cara penggunaannya dari keempat fungsi ini kita tampilkan di dalam script ini. Jadi pertama kita import dulu library OpenCV-nya. Kemudian kita baca gambarnya, kemudian kita tampilkan kembali, dan kedua ini untuk opsional, ya. Sebenarnya tidak menggunakan ini juga tidak masalah, tapi lebih baik kita tambahkan agar jendela yang lain tidak terganggu, ya. Jadi kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Berikutnya adalah menyimpan atau menulis ke dalam file citra, ya. Jadi biasanya setelah kita melakukan proses dengan OpenCV, gambar yang sudah kita proses, kemudian kita ingin tulis atau kita simpan ke dalam citra lain. Nah, itu menggunakan fungsi emWrite, ya. Nah, cara penggunaannya hampir sama seperti di Python Imaging Library, ya. Jadi kita anggap aja membaca citra, kemudian kita simpan citranya. Jadi ini kita seakan-akan membuat duplikat dari citra. Jadi untuk membaca citra tetap pakai emRead, kemudian untuk menyimpan itu kita emWrite. Ya, kalau kita jalankan, ini tidak akan nampak hasilnya karena ini prosesnya di background. Nanti tinggal kita lihat hasilnya itu berupa file kampus save.png. Nah, ini kalau dieksekusi true, artinya berhasil, ya. Kemudian ada juga proses image resizing, jadi dipakai untuk mengubah ukuran dari citra. Nah, untuk proses resizing itu bisa menggunakan perintah resize. Kemudian di dalam script coding kita perlu perintah shape. Ya, ini untuk menampilkan dimensi dari sumber citra atau citra asal, ya. Kita lihat cara penggunaannya pada script berikut, ya. Di sini kita membaca gambar, ya, membaca citra. Kemudian ada height and width, ya, h, w. Ini kita ambil shape, ya. Jadi kita ambil shape-nya. Kenapa? Karena kita mengambil
panjang dan lebar dari sebuah citra. Kalau bisa kita bilang ini adalah ukuran dari citra. Kemudian saya melakukan resizing ukuran citra. Jadi saya anggap citranya itu menjadi setengah kali dari ukuran asal. Jadi new H dengan new W-nya itu kita bagi dua. Ya. Sehingga waktu kita melakukan resize, ya seperti ini skripnya, maka citra hasil resize itu berukuran setengah dari citra yang original. Nah, ini skripnya. Kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti berikut ini. Ini adalah tampilan dari citra yang hasil resize dengan yang original. Selanjutnya kita juga bisa melakukan cropping. Cropping ini kita bisa mengambil satu bagian dengan area tertentu. Ya, untuk area tertentu kita menggunakan koordinat X awal dan X akhir. Ya, dengan Y awal dan Y akhir dari citra. Nah, penggunaannya juga sama, tetap menggunakan EMSOW. Karena EMSOW ini bisa mengembalikan data dalam bentuk array. Nah, kita lihat di sini contohnya dalam bentuk coding. Saya mengambil crop image dari titik 50,300 ya, titik 2300 ya. Kemudian saya ambil lagi 50,300. Artinya itu dari 50 titik XY 50,50 sampai 300,300. Jadi XY-nya. Sehingga waktu kita crop image, ini saya ganti jadi crop image. Crop image. Ya. Kalau kita jalankan, nah inilah hasil dari crop image. Kemudian kita juga bisa melakukan rotasi citra. Jadi rotasi citra di sini kita menggunakan beberapa function yang dipakai, ya, yaitu warp affine itu untuk mengimplementasi remapping rutin yang sederhana yang digabungkan dengan get rotation matrix 2 dimensi. Ya, ini gunakan untuk mendapatkan matriks 2x3 yang dipakai untuk rotasi. Ya. Nah, ini codingnya. Jadi kita mula-mula ngambil tinggi dan lebarnya, kemudian kita ambil nilai tengahnya. Karena untuk berotasi kita harus mengambil dari titik pusat dari citra. Jadi ambil titik tengah dari citra, baru kita lakukan rotasi. Nah, ini kita rotasi 180 derajat. Ya. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan konversi RGB ke grayscale, konversi RGB ke biner. Nah, sebenarnya untuk grayscale dan biner itu sama-sama termasuk dalam bagian threshold. Ya. Nah, di OpenCV ini sudah punya fungsi yaitu threshold, ya, fungsi threshold. Di mana threshold ini sebenarnya punya beberapa parameter, ada 4, yaitu parameter 1 untuk sumber gambar, ya, untuk sumber gambar. Kemudian yang kedua ini threshold, ya. Kalau di parameter kedua kita isi dengan 0, maka ini otomatis sudah jadi grayscale. Ya. Kemudian ada nilai maksimal pixel, dan yang keempat ini yang dipakai untuk mengkonversi gambar menjadi biner. Jadi dengan satu fungsi saja, yaitu threshold, kita sudah bisa konversi ke grayscale, bisa konversi ke biner. Ya. Kita lihat di contoh. Ya. Kebetulan di contoh ini saya hanya konversi ke dalam grayscale, yaitu saya menggunakan parameter yang kedua, yaitu tinggal saya set nilainya menjadi 0. Begitu parameter kita set menjadi 0, kita jalankan, hasilnya akan menjadi citra grayscale. Seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita menentukan nilai threshold dan nilai maksimum dari pixel. Nah, di sini saya coba mengkonversi gambar itu menjadi biner. Nah, untuk menjadi biner di sini, ya, kita perlu beberapa nilai, yaitu nilai
batas, nilai thresholdnya, kemudian nilai maksimum yang akan kita masukin. Karena nilai grayscale itu maksimum 255, kemudian nilai batas saya tulis 125, biasanya kalau di setengah dari 255 kan 128 ya. Tapi kita coba setting nilainya 125 untuk thresholdnya, kemudian nilai maksimumnya 255. Maka begitu kita setting nilainya seperti ini, ditambah parameter keempat ya. Jadi ada parameter keempat, saya tambahkan yang trace binary. Nah, begitu coding ini ya saya eksekusi, ini akan menghasilkan satu gambar black white. Jadi gambarnya jadi black white. Jadi dengan menambahkan trace binary. Ya, walaupun di sini parameter keempat ini ada banyak macam, ya, termasuk di dalamnya metode thresholding. Nanti kita lihat setelah berikut ini. Ini kalau kita eksekusi, ini akan menghasilkan gambar black white. Ya. Seterusnya adalah kita coba membandingkan beberapa metode threshold yang ada di OpenCV. Yang sudah kita lakukan adalah trace binary. Ternyata di dalam OpenCV ada juga yang model inverse. Inverse itu membalikkan dari yang hitam menjadi putih, putih jadi hitam. Kemudian ada threshold trunk dan to0. Ya, to0 juga ada inverse-nya. Jadi ada 5 threshold. Kita coba semua ke dalam satu coding ini. Ini codingnya seperti ini. Jadi menggunakan NumPy. Jadi yang belum install NumPy ini harus diinstal NumPy-nya. Kemudian saya gunakan Matplotlib. Ini biasanya default. Kalau kita sudah install Anaconda, sudah langsung terinstall. Ya, kalau belum, tolong Anda install library untuk Matplotlib. Ya. Kemudian saya lakukan thresholding, ya, menggunakan 5 metode thresholdnya. Ada binary, binary inverse, ya, trunk, to0 inverse, ya. Kemudian tampilannya itu saya buat bukan dalam jendela baru, tapi bentuknya di dalam sebuah plot ya. Jadi dalam satu gambar, kemudian kita plot menjadi 2x3 plotnya. Jadi kita lihat gambarnya lebih gampang dilihat. Nah, ini menggunakan plot ya. Nah, ini coding ini yang dipakai untuk membuat ke dalam plot ya. Nah, kalau kita eksekusi codingnya, hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat kalau original image-nya yang kayak gini ya. Nanti binary-nya seperti ini, kalau di inverse seperti ini, kalau di trunk ini ternyata lebih cerah ya, lebih cerah. To0 agak gelap ya, dan to0 inverse yang seperti ini. Jadi kebalikan dari to0 ini. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan untuk materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.